Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semoga mahasiswa Ibu semester 1 selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita bertemu lagi pada MK kali ini, yaitu MK Intensif Reading dengan materi yang baru yang akan menjelaskan pada beberapa slide berikutnya. Nah, ini adalah visi dan misi dari STKIP Latan Masyiro. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, di setiap pertemuan, Ibu akan selalu mengutarakan apa sih visi dan misi dari STKIP Latan Masyiro. Terutama kalian masih semester 1, sehingga diharapkan bisa memahami apa sih visi dan misi dari STKIP Latan Masyiro. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua yaitu mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris maupun matematika. Nah, itu adalah visi dan misi dari STKIP Latansa Masyiro. Baiklah, selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya materi kita pada kali ini adalah mengenai reference words. Ya, apa sih reference word ini? Mari kita lihat. Nah, reference word ini adalah word that refer back to a previous word or phrase without repeating it. Jadi, reference word ini adalah kata yang merujuk kembali kata sebelumnya atau frasa sebelumnya tanpa mengulangnya. Jadi, ketika kita membuat menulis sebuah teks, itu kan biasanya, dan kita membaca juga pasti menemukan beberapa kata pengganti yang merujuk kata atau frasa sebelumnya, ya. Are very common when reading text and can often cause some confusions, ya. An important part of understanding a text being able to identify the reference words and their relationship to other word, phrases, or sentences. Jadi kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang sih, memang biasanya ketika kita menulis atau membaca sebuah teks, kita menemukan kata yang mereverse atau merujuk kata sebelumnya. Nah, itu biasanya ditandai dengan pronouns seperti it, they, nanti akan Ibu jelaskan kembali ya, itu contohnya. Jadi biasanya kan itu dalam menulis sebuah teks itu kan tidak ada repeating word. Misalkan nama. Nama itu kan cukup diganti. Dalam sebuah teks ketika menulis tidak selalu ketika menulis namanya disebutkan. Bisa diganti, kalau laki-laki diganti dengan he, reverse-nya. Kalau perempuan she, kalau banyak they, tergantung subjeknya atau kata yang di reverse oleh
reference word tersebut bisa menggunakan apa? Nah, bisa he kalau subjek laki-laki, she perempuan, it kalau benda atau yang lainnya, ya. Itu reference words. Dikatakan juga bahwa reference itu to prevent the same word more than one time in a sentence or in some sentences of the same paragraph or of the same article. Right? Always use references. References are words that substitute for other words or phrases. They usually refer back to ideas that have already been expressed, but they can occasionally refer forward to ideas yet to be started. Jadi maksudnya di sini adalah reference words ini adalah untuk mencegah kata yang sama lebih dari satu kali dalam kalimat atau beberapa kalimat dalam paragraf yang sama atau artikel yang sama. Jadi jangan sampai ada pengulangan kata ya lebih dari satu kalimat. Penulis selalu menggunakan referensi. Referensi adalah kata-kata yang menggantikan kata atau frasa lain. Mereka biasanya merujuk kembali ke ide-ide yang telah diungkapkan. Jadi, reference word itu biasanya merujuk kembali kata atau frasa sebelumnya. Ya, jadi dia merujuk ide-ide yang sudah diungkapkan. Tetapi mereka kadang-kadang merujuk kembali ke ide-ide yang belum dikemukakan. Ya, jadi kita lihat saja reference word ini merujuk kemana. Nah, ini ada beberapa reference words, yaitu ada personal pronouns, yaitu ada I, me, my, mine, dan selainnya. Ini disebut replace nouns. Yang kedua yaitu impersonal pronouns, yaitu bisa one, once, ya. Atau juga ada demonstrative pronouns, ada this, that, this, those, ya. Ini juga merefer fact or idea. Ada there, then, ada such plus noun, ada the former, the latter, the same, ya, replace the previously mentioned person, thing, or idea. Jadi biasanya kata ganti yang merujuk pada hal-hal yang sudah diungkapkan atau yang belum dikemukakan dan menggunakan salah satu bentuk referensi words di sini. Nah, itulah reference words. Selanjutnya adalah understanding reference words, ya. Jadi memahami reference words ada 3 tips yang bisa saya berikan. Yang pertama tipsnya itu subject or object reference word. Jadi be careful, reference word can change depending whether they are the subject or the object of the sentence. Jadi reference itu bisa berubah tergantung apakah dia subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Di sini ada contohnya. For example, overseas students often find university courses difficult. They often find university courses difficult. Nah, they ini kan sebagai subjek. Overseas students often find them difficult. Nah, them ini adalah sebagai objek. Ya, jadi bisa dilihat dan bisa diperbandingkan antara subjek dan objek yang dari reference words. Yang kedua yaitu apakah ini singular atau plural. When talking generally, you may find that some singular nouns take a plural reference word. For example, jadi ada beberapa kata yang dia singular tapi dia itu mengambil peran sebagai plural dari reference word. Contohnya a teacher singular should always be prepared. Tapi di sini hati-hati, bisa juga teacher itu bisa diganti dengan they. Ya, karena teacher memang singular tapi ini specialized ya. Jadi ini singular yang mengambil peran menjadi plural. Selanjutnya adalah the dummy subject. Dummy itu seperti mengecoh, jadi dia itu tidak mereference kemana-mana ya. Sometimes kata it can appear in a sentence but it is not a true reference word. Jadi kata it ini sebenarnya tidak mereferensi kemana-mana, dia hanya penggunaan awalan paragraf saja.
Ya, it doesn't refer back to anything specific, dia tidak mereverse kembali hal-hal yang spesifik. This is called dummy subject. For example, it is commonly accepted that people with a higher education generally work in higher paid jobs. Ya, jadi it itu tidak merefer kemana, it itu apa, tidak. Ya, ini hanya ungkapan sebuah kalimat saja, ya. In the sentence above, it does not refer to anything specific, just the general situations. Jadi hanya situasi umum saja. Nah, ini bisa kalian practice by reading the sentence below and deciding whether it is used as a reference word or a dummy subject. Nah, nanti kita lihat, kita diskusikan mana sih yang termasuk ke dummy subject dan yang bukan. Baiklah, itu saja penjelasan Ibu mengenai reference word. Tugas mingguannya seperti biasa bisa dilihat di Google Classroom. Dan apabila ada pertanyaan mengenai materi ataupun tugasnya bisa dibahas, kita bahas di Zoom meeting di jadwal perkuliahan. Dan juga japri ke saya ketika di luar jam perkuliahan. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan untuk menghubungi saya. Thank you so much. Thank you for your attention. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sudah menonton video penjelasan PowerPoint saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.